Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Novitasari dengan NIM 1930 106003 yang berasal dari Tadris Biologi A IAIN Batu Sangkar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem kekerabatan di Minangkabau, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah BAM yang dipandu oleh ibu dosen kita, Ibu Dr. Zulfa MPD M Hum. Masyarakat Minangkabau itu dia menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan seseorang dengan segala aspeknya dihitung menurut garis ibu. Nah, jadi ada 6 ciri sistem matrilineal dalam masyarakat adat suku Minangkabau. Yang pertama adalah keturunannya dihitung dari garis keturunan ibu. Nah, yang kedua, suku yang terbentuk menurut garis keturunan ibu, di mana jika seseorang lahir di Minangkabau, maka suku yang ia dapatkan adalah suku yang berasal dari ibunya. Terus yang ketiga, itu adalah tiap orang diharuskan menikah dengan orang yang berada di luar sukunya atau disebut juga dengan eksogami. Nah, jadi apabila ada orang yang menikah sesama sukunya tersebut, maka orang tersebut akan diusir dari kampung dan dikeluarkan dari sukunya. Nah, terus yang keempat, itu adalah kekuasaan dalam suku, dia berada di tangan bundo kanduang dan mama. Nah, terus yang kelima, pernikahannya bersifat sumando bertandang, yaitu adalah suami yang mengunjungi rumah istri. Nah, jadi di Minangkabau itu ketika telah menikah, maka suami akan tinggal di rumah istri, bukan istri yang tinggal di rumah suami. Terus yang keenam, hak-hak dan pusaka itu diwariskan oleh mama kepada keponakannya, yaitu dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan. Nah, jadi pasti banyak yang bertanya-tanya mengapa Minangkabau itu menganut sistem matrilineal. Karena sistem matrilineal ini sangat sedikit yang menganutnya di dunia dan salah satunya adalah Minangkabau. Oke, jadi alasannya itu adalah karena di Minangkabau sistem matrilineal itu diterapkan dengan maksud dan tujuan untuk memuliakan kaum wanita, sebagaimana sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa kedudukan ibu itu lebih tinggi derajatnya 3 kali dibandingkan oleh ayah. Ikatan kerabat merupakan sesuatu yang sangat utama bagi masyarakat Minangkabau, dan dikenal juga ada 3 hubungan kerabat di Minangkabau. Yang pertama itu adalah orang asli atau disebut juga dengan anggota klan elit. Nah, yang kedua itu ada orang bamama atau pendatang yang diadopsi ke dalam klan. Nah, bamama ini dia artinya adalah bermama atau keturunan Buddha yang mereka itu dibeli menjadi anggota klan. Dan kadang-kadang disebut juga sebagai dayang. Dan yang ketiga itu elit. Nah, di mana elit ini merupakan sebagai kerabat elit yang dikelompokkan ke dalam kelompok elit itu adalah cikal bakal yang berhubungan darah dengan keluarga kerajaan di Pagaruyung di Batu Sangkar. Jadi materi yang kedua yaitu tentang sistem perkawinan di Minangkabau. Nah, menurut alam pikiran orang Minangkabau, perkawinan yang ideal itu adalah perkawinan antara keluarga terdekat, seperti yang dikenal dengan istilah pulang ke mama atau pulang ke bako. Nah, dengan kata lain, istilah ini dikenal juga sebagai perkawinan awak samu awak, di mana yang artinya itu adalah perkawinan yang terdekat. Nah, tujuannya itu supaya lebih kukuh perkawinan dibentuk dan tidak akan merusak struktur adat yang dianut. Nah, dalam pernikahan Minang itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu adalah kedua calon mempelai harus beragama Islam. Nah, yang kedua itu kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari negeri yang lain. Nah, yang ketiga, kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak. Nah, yang keempat, calon suami atau marapulai itu dia harus sudah mempunyai sumber penghasilan supaya dapat menjamin kehidupan keluarganya. Nah, dari syarat-syarat di atas, terdapat beberapa tata cara adat pernikahan di Minangkabau. Nah, yang pertama itu adalah marese. Nah, merese ini artinya adalah pihak keluarga wanita itu dia akan mendatangi pihak keluarga pria. Nah, di mana pihak keluarga wanita yang datang itu nantinya dia akan membawa buah tangan berupa kue atau buah-buahan. Nah, pada awalnya, beberapa wanita yang berpengalaman nantinya diutus untuk mencari tahu apakah pemuda yang dituju berminat untuk menikah dan cocok dengan si gadis.
Lalu yang kedua itu adalah maminang atau batimbang tando, atau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah bertukar tanda. Nah, kedua calon mempelai wanita dia akan mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk meminang. Nah, apabila pinangan diterima, maka akan berkelanjut ke proses bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara sepihak. Nah, rombongan keluarga calon mempelai wanita ini, dia nantinya akan datang membawa sirih pinang lengkap disusun dalam satu carano atau kampia, atau disebut juga dengan tas yang terbuat dari daun pandan dan nantinya disuguhkan untuk dicicipi oleh pihak pria. Nah, selain itu, pihak wanita juga membawa kue-kue dan buah-buahan. Lalu benda-benda yang dipertukarkan itu biasanya benda-benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lain yang bernilai sejarah bagi keluarga. Yang ketiga itu adalah mahanta sirih atau minta izin kepada calon mempelai pria dengan mengabarkan dan memohon doa restu tentang rencana pernikahan kepada mama-mamanya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga, dan para sesepuh yang dihormati. Nah, hal yang sama dilakukan juga oleh calon mempelai wanita, di mana diwakili oleh kerabat wanita yang sudah berkeluarga dengan cara mengantar sirih. Nah, di mana ritual ini ditujukan untuk memberitahukan dan memohon doa untuk rencana pernikahannya supaya lancar, dan biasanya keluarga yang didatangi ini nantinya akan memberikan bantuan untuk ikut memikul beban dan biaya pernikahan sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat itu adalah babako babaki, di mana artinya adalah pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita atau disebut juga dengan bako, nantinya ingin memperlihatkan kasih sayangnya dengan cara memikul biaya pernikahan sesuai dengan kemampuannya. Nah, acara ini biasanya berlangsung beberapa hari sebelum acara akad nikah. Nantinya mereka akan datang membawa berbagai macam antaran. Nah, perlengkapan yang disertakan biasanya berupa sirih lengkap sebagai kepala adat, nasi kuning, singgang ayam merupakan makanan adat, lalu barang-barang yang nantinya akan diperlukan oleh calon mempelai wanita seperti seperangkat busana, perhiasan emas, lauk pauk, yang sudah dimasak ataupun yang masih mentah, kue-kue dan sebagainya. Kelima itulah bainai. Malam bainai ini artinya itu adalah melekatkan tumbukan halus daun pacar merah atau daun inai ke kuku calon pengantin wanita. Nah, hal ini biasanya dilangsungkan pada malam hari sebelum akad nikah, dan tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluarga mempelai wanita. Nah, yang keenam, menjapui marapulai. Nah, di mana calon pengantin pria nantinya akan dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah, dan disertai juga sebagai pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa. Lalu yang ketujuh yaitu adalah penyambutan di rumah anak daro. Pria itu akan diiringi oleh bunyi musik tradisional khas Minang, yaitu adanya talempong dan gandang tambui, serta barisan gelombang adat timbal balik yang terdiri dari pemuda-pemuda berpakaian silat. Materi yang ketiga yaitu adalah sistem pewarisan di Minangkabau. Dalam hal mengenai harta di Minangkabau, Chairul Anwar menyatakan bahwa harta itu dibedakan atas dua macam. Yang pertama, itu adalah harta pusaka, di mana harta pusaka ini merupakan harta kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang diterima atau diwarisi dari leluhur secara turun-temurun menurut garis ibu dan dimiliki secara bersama-sama oleh satu suku atau kaum. Nah, jadi harta pusaka ini dia terbagi dua. Yang pertama ada harta pusaka tinggi dan ada harta pusaka rendah. Kalau untuk harta pusaka tinggi, itu merupakan harta pusaka yang diwarisi secara turun-temurun yang merupakan peninggalan nenek moyang. Nah, jadi asal-usul harta ini tidak bisa ditelusuri lagi. Nah, terus kalau untuk harta pusaka rendah, itu merupakan harta yang dipusakai oleh seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal-usul dari harta itu. Nah, terus yang kedua, selain harta pusaka, itu ada harta pencarian, di mana menurut Chairul Anwar dalam bukunya menyatakan bahwa harta pencarian itu adalah harta hasil pencarian suami istri sewaktu suami istri ini masih hidup dalam tali perkawinan. Nah, jadi harta pencarian di Minangkabau ini dia diperoleh dengan dua cara. Yang pertama yaitu ada tambilang basi.
Nah, artinya itu adalah harta yang diperoleh itu berasal dari hasil usaha sendiri dengan cara membuka lahan baru yang disebut dengan manaruko. Nah, biasanya meneruko sawah atau meneruko ladang. Terus yang kedua ada tambilang ame, di mana harta yang diperoleh itu dengan cara membeli dari suku lain secara adat. Nah, karena di Minangkabau harta itu tidak bisa dibeli, maka yang ada itu hanya dengan pegang gadai, maka harta tersebut bisa beralih ke pemilikannya. Nah, jadi di Minangkabau itu ada beberapa asas pokok pewarisan. Nah, ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas unilateral. Artinya adalah harta pusako yang diterima dari nenek moyang hanya diturunkan kepada pihak perempuan saja. Artinya tidak ada melalui garis laki-laki, baik ke atas maupun ke bawah. Terus yang kedua itu ada asas kolektif, di mana harta itu tidak dibagi perorangan. Harta ini hanya diberikan kepada kelompoknya dalam bentuk utuh atau tidak terbagi. Terus yang terakhir itu ada asas keutamaan. Nah, artinya adalah dalam penerimaan harta pusako atau menerima peranan untuk mengurus harta pusako, ada tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan suatu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lain. Dan selama yang lebih berhak itu, maka yang lain belum akan menerima harta tersebut.